Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan RPP yang sudah saya buat. Ini RPP Akidah Akhlak kelas 5 semester 1. Yang pertama, kompetensi dasarnya menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Terus 2.5, menerima, menjalankan, dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. 3.5, memahami sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. 4.5, menyajikan contoh sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk indikatornya, 35.1, peserta didik dapat menyimpulkan makna sikap teguh pendirian. 35.2, peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri sikap teguh pendirian dan hikmah teguh pendirian. 45.1, peserta didik dapat membiasakan sikap teguh pendirian. Dengan tujuan pembelajarannya, 1, melalui pengamatan video, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan makna sikap teguh pendirian dengan baik dan benar. 2, melalui membaca teks, tampilan slide, PPT, peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri teguh pendirian dan hikmah teguh pendirian dengan baik dan benar. 3, melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat membiasakan sikap teguh pendirian dengan baik dan benar. Materi pembelajarannya, kisah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode pembelajaran yang saya gunakan, pendekatan saintifik, terus model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning, terus metode pembelajarannya Direct Instruction, pembelajaran langsung, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan audiovisual tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Terus alat yang saya gunakan laptop, proyektor, dan PPT. Terus bahan ajarnya itu melalui slide PowerPoint tentang teguh pendirian. Sumber belajar yang saya gunakan buku siswa Mapel Akidah Akhlak kelas 5. Terus ada artikel-artikel juga. Terus langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama kegiatan pendahuluan selama 10 menit, terus kegiatan inti 45 menit, terdiri dari sintak 1, sintak 2, sintak 3, dan sintak 4, dan sintak 5. Sintak 1, peserta didik diajak mengamati video kisah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Peserta didik, setelah mengamati, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdapat 4-5 peserta didik. Itu peserta didik diberikan LKPD untuk berdiskusi. Untuk mengungkapkan jawaban dengan percaya diri, secara mandiri peserta didik diminta menuliskan jawabannya dari pertanyaan yang ada melalui LKPD. Terus sintak 2-nya, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami dalam mengerjakan LKPD. Terus, guru membimbing peserta didik dalam menyusun laporan. Yang ketiga, peserta didik dipantau oleh guru dalam mengerjakan LKPD. Untuk sintak 3, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Terus, kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil presentasi kelompok lain. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Sintak 4, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik membaca teks yang ditayangkan melalui slide PowerPoint. Terus peserta didik diberi pertanyaan, apa makna teguh pendirian? Yang ketiga, peserta didik bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami. Untuk sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik bersama guru melakukan evaluasi setiap proses yang dilakukan sehingga memperoleh kesimpulan. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk menuliskan pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam pembelajaran hari ini di buku catatan. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan soal evaluasi melalui belangko LKPD yang dibagikan guru. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru bersama peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Terus
guru dan peserta didik menyimpulkan materi. Yang ketiga, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, guru memberikan pesan moral kepada peserta didik. Yang kelima, guru memberikan tugas keterampilan pada peserta didik. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik membaca basmalah bersama-sama. Yang terakhir, guru mengucapkan salam. Kisi-kisi untuk evaluasi, Pak. Mantap. Itu levelnya C6, C6, C3, C3, C6. Terus, ya ini LKPD evaluasi nih, Pak. Ya, ini yang evaluasi ini apa yang tadi ada kisi-kisinya tadi? Ya, tadi kisi-kisinya ini soalnya. Ini soal evaluasi ya? Ya. Baik, Bu Hukma. Ya, Pak. Saya kira paparan Ibu RPP 1 sudah Ibu sampaikan dan cukup utuh. Ya. Tapi ada beberapa catatan yang saya perlu sampaikan dan beberapa pertanyaan yang saya perlu tanyakan. Begini, KD yang Ibu pilih itu level kognitifnya masuk C berapa? C2. Nah, ketika C2, bagaimana Ibu bisa memenuhi tuntutan proses dan evaluasinya? Nggak bisa. Ya, ini yang saya peringatkan sejak awal pertemuan. Pilih KD-KD level kognitif menganalisis. Dan ini muncul 2 atau 3 skor penilaian. Di sejak kompre ini, UKIN, PBL, nah gitu loh. Jadi Ibu rugi 3 penilaian karena tidak terpenuhi. Yang saya peringatkan sejak awal, tapi mohon maaf, Ibu tidak melakukan perubahan, hanya yang penting wis dadi luwih penak bablaske kan begitu. Nah, mumpung belum terlalu jauh perjalanan Bapak Ibu kan gitu loh. Iya, Pak. Oke. Terus sekarang kok bisa-bisanya dari C2 di breakdown ke indikator penyusunan soal menjadi C6? Maaf, Pak. Gimana prosesnya? Ibu serta-merta yang penting nulis C, atau serta-merta mengubah dari memahami ke kelompok kata kerja operasional di C6. Tuntutan tujuan pembelajaran untuk membuat materi itu terpenuhi enggak? Tujuan yang merupakan penjabaran KD3 dan KD4. Ibu membuat KD1, 2, 3, 4, 1, 2 itu ganggu sebenarnya. Tidak usah ditulis, enggak apa-apa. Coba sekarang KD3 apa? Memahami sikap teguh pendirian. Oke. Terus sekarang indikator pencapaian kompetensi 3. Kan ada 2. Ya. Apa ini? Peserta didik. Ya, makna sikap teguh pendirian. Nah, ciri-ciri sikap dan hikmah teguh pendirian. Nah, terus sikap pendirian harusnya ada 3 submateri. Apakah 3 submateri itu Ibu tuliskan secara taat dan konsisten dengan tuntutan indikator? Coba di pokok materi. Kudune materinya ya, makna sikap teguh pendirian, ciri-ciri sikap dan hikmah teguh pendirian, nah kan gitu. Sintaks 1, Ibu paham enggak? Langkah-langkah pembelajaran itu paham tidak? Atau yang tertera di situ itu hasil dari penurunan. Penurunan itu menurun. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Sintaks 1, 2, 3, 4 itu esensinya Ibu paham enggak? Enggak, Pak. Engko dipelajari tenan terkait pilihan KD supaya aspek hot baik di proses maupun di evaluasi terpenuhi. Nah, dalam konteks ini tidak terpenuhi karena Ibu mengambil C2 begitu loh. Ya, sedang hot itu minimal C4 begitu. Jadi setelah sintak 5 itu guru melakukan evaluasi dengan menunjukkan soal-soal yang C6 C5 tadi loh. Nanti PR, nanti diperbaiki saat PPL. Artinya kan harus paham betul HOTS itu apa. Jadi jangan sekedar berpikir kritis, berpikir analitis, tapi sebenarnya apa sih gitu praktiknya, dan kemudian keterlibatannya di dalam RPP itu dalam bentuk apa, itu harus jelas. Nah, supaya ada perubahan, tuntutan membentuk guru profesional dari peserta itu terpenuhi, gitu loh. Iya, Pak. Jadi, dan berkah semuanya. Iya, Pak. Amin. Ya.